Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh semuanya, sehat ya? Hari ini kita belajar tentang anatomi fisiologi sistem pencernaan ya. Apa itu anatomi fisiologi sistem pencernaan? Ya mencerna makanan yang ada di mulut ya masuk ke lambung, diserap ke seluruh tubuh ya oleh usus halus ya, diserap oleh usus dulu, disalurkan ke seluruh tubuh, sisanya dibuang ke usus besar sampai dengan dibuang ke anus ya. Itu adalah sistem pencernaan. Oke. Nah, sistem pencernaan ini apa sih? Saluran sistem pencernaan adalah saluran yang menerima makanan dari luar ya, jadi menerima makanan yang ada di luar ya, nasi, minuman ya, mempersiapkannya untuk diserap oleh tubuh ya, ada proses penyerapannya juga yang diproses dengan enzim ya. Kita ada enzim pencernaan, ada asam lambung juga zat cair ya. Kita juga ada di mulut ya, ada zat cair ludah gitu. Nah, dimulai dari mulut sampai dengan anus tadi ya. Oke, lanjut di slide 3. Ada proses pencernaan terdiri dari 5 aktivitas. Yang pertama adalah ingesti. Ingesti itu adalah memasukkan makanan ke dalam saluran pencernaan, misal makanan atau minuman yang kita konsumsi, teh, nasi, ya, sayur, itu masuk ke mulut, ya, itu ingesti. Kemudian ada propulsi, yaitu mencampur makanan dan memindahkan sari makanan ke dalam saluran pencernaan. Ya, jadi propulsi itu kan kalau di dalam lambung pasti makanannya udah kecampur ya, dan nanti dari lambung itu akan dipindahkan sari-sari makanannya ke dalam saluran pencernaan yang lain, yaitu ke usus. Contohnya begitu. Jadi mencampur makanan dan memindahkan itu namanya propulsi. Kemudian yang ketiga ada digesti, yaitu mencerna yang terdiri atas menghancurkan makanan secara mekanik, misalnya dengan mengunyah. Kita mengunyah makanan dan pencernaan makanan itu secara kimiawi dengan enzim, ya, enzim tubuh kita sendiri. Itu namanya digesti. Kemudian yang keempat ada absorpsi. Absorpsi itu penyerapan ya, penyerapan makanan yang dicerna ke dalam dinding organ saluran pencernaan. Ya, jadi tadi yang sudah di lambung ya, makanan ditampung di lambung kemudian akan diserap ke usus halus. Nah, penyerapan ini namanya absorpsi. Dari usus halus akan menyalurkan ke seluruh tubuh ya, kebutuhan nutrisi yang kita perlukan. Kemudian yang kelima ada eliminasi atau defekasi. Nah, tadi setelah disalurkan ke seluruh tubuh ada sisa-sisa makanan atau zat-zat pengeluaran ya, substansi pengeluaran yang tidak bisa dicerna lagi oleh tubuh ya, dan nanti disalurkannya ke usus besar ya, nanti dalam bentuk feses atau pup atau BAB ya. Oke. Lanjut, slide selanjutnya ada susunan saluran pencernaan. Ya, dimulai dari yang pertama adalah mulut atau oris. Ya, nama lainnya oris adalah mulut. Mulut adalah oris. Merupakan saluran pencernaan yang awal. Ya, pertama masuk semuanya lewat mulut makanan itu. Yang terdiri atas 2 bagian. Ya, jadi mulut ini punya 2 bagian. Yang pertama adalah bagian luar yang sempit atau vestibula, yaitu ruang di antara gusi, gigi, bibir, dan pipi. Ya, kemudian ada bagian rongga mulut atau bagian rongga dalam. Ya, jadi kalau di luar itu adalah di antara gusi, gigi, bibir, dan pipi. Kita tuh ada ya, ada gambarnya ya. Nah, di sini ya. Oke. Nah, kemudian ada bagian dalam adalah rongga mulut ya, rongga mulut. Kalau bagian luar namanya vestibula atau vestibulum ya.
itu terletak di luar, ya. Kalau yang di dalam adalah rongga mulut, bagian yang dibatasi sisinya oleh tulang namanya maksilaris dan palatum. Nanti lihat gambarnya ya, kalian juga sudah meringkas ya. Nah, ada maksilaris, palatum, mandibularis, ada di sebelah belakang bersambung dengan kemarin kita belajar tentang faring laring ya, kalau di makanan ya bersambung dengan faring, nanti masuk ke rongga mulut, dikunyah ya, ada mukosa ya, mukosa bibir ya, yang terdiri mukosa itu cairan ya, cairan bentuk zat cair ya. Kalau mukosa bibir ada kelenjar, di mulut ada kelenjar ludah ya, kelenjar pensekresi mukus ya, pensekresi mukus. Oke, kemudian nah, rongga mulut ini dilapisi membran mukosa terdiri atas epitelium squamosa, ya masih ingat ya belajar sel jaringan, ada epitelium squamosa berlapis yang berisi sedikit kelenjar pensekresi mukus, ya. Kemudian ada palatum membentuk langit-langit mulut dan terdiri atas palatum durum. Palatum durum itu langit-langit yang keras, ya. Dan lagi ada di bagian palatum mol atau langit-langit lunak di bagian posterior atau belakang. Ya, jadi di mulut itu ada langit-langit palatum durum, palatum mol, ya. Ini palatum mol ya. Palatum mol ya, di sini langit-langit yang keras ya, palatum durum, kemudian ada di bagian depan ya, itu langit-langit keras, bagian anterior itu depan. Kemudian palatum mol itu langit-langit yang lunak ada di bagian belakang. Kalau mol itu ada di belakang, jadi langit-langit kita kan kalau lidahnya ke atas, coba lidahnya ke atas, nah kan ada langit-langit ya. Yang depan itu namanya palatum durum, yang belakang itu namanya palatum mol, ya di bagian belakang posterior. Kemudian ada uvula. Uvula adalah lipatan otot yang melengkung yang ditutupi membran mukosa dan berada tergantung tengah ujung bebas palatum mol. Ya, ini namanya uvula. Ya, ini bukan yang dibilang amandel itu bukan ini ya. Jadi amandel itu di sini, di samping sini sama sini. Ya, kalau yang tengah ini yang bentuk V ini huruf V, ini adalah uvula. Ya. Oke, lanjut. Organ gastrointestinal ya, GI itu gastrointestinal. Sama saja nama lainnya adalah sistem pencernaan. Ada terdiri dari apa saja? Ada mulut ya. Yang pertama, mulut itu untuk apa? Ya jelas untuk mengunyah ya, memecah partikel besar menjadi partikel kecil ya. Jadi nasi yang tadinya lumayan ya, tidak lembek banget gitu ya, dikunyah oleh mulut kita sehingga menjadi lebih lembut, sehingga akan mudah untuk ditelan ya. Ada air liur atau saliva ya di dalam mulut kita. Ya, bagian mulut itu diselaputi oleh selaput lendir ya, saliva air liur yang dihasilkan oleh mulut itu sifatnya adalah alkali atau basa yang disekresikan oleh kelenjar parotis ya. Di situ oleh kelenjar parotis, kemudian ada submaksilaris, sublingualis dan kelenjar mukosa pipi. Ya, jadi di mulut. Ya, kita belajar satu persatu. Untuk yang kelenjar saliva di dalam mulut itu ada sekresi mukus ya, sekresi cairan, zat cair yaitu air liur tadi saliva ke dalam mulut. Fungsinya adalah membasahi dan melumas partikel makanan sebelum ditelan. Jadi memang secara anatomi
kita itu memang sudah ada air liur ya, air liur yang diciptakan oleh Tuhan ya. Oke. Kemudian ada disekresi 3 kelenjar eksokrin ya, tadi saya sudah bilang. Jadi ini disekresi atau diproduksi oleh 3 kelenjar, yaitu kelenjar parotis, submandibularis dan sublingualis ya. Saliva itu mengandung enzim pencernaan, yaitu ada lipase lingual ya, itu disekresi, diproduksi di kelenjar Ebner lidah. Jadi kita ada lidah itu ada kelenjar Ebner. Ya, kemudian aktif juga lipase lingual ini di lambung. Yang mencerna 30% adalah lemak makanan. Kemudian ada namanya enzim pencernaan yang lain adalah petialin ya. Selain lipase ada petialin. Petialin ini atau amilase saliva itu disekresi di kelenjar saliva itu sendiri atau air liur tadi. Fungsinya adalah untuk mencerna tepung dengan pH 6,7 dan dihambat oleh asam lambung. Ya. Kandungan saliva itu ada musin. Musin itu adalah bahan organik yang jika bercampur air membentuk larutan kental atau viskos. Ya, larutan kental namanya viskos. Ada mukus, ya, kayak cairan berlendir ya, mukus itu lendir. Kemudian ada anorganik, mengandung anorganik, ada natrium, ya, ada kalium, ada Cl, ada bikarbonat ya, itu bukan bokarbonat, bikarbonat ya. Saliva kita atau air liur kita itu diproduksi 1.500 cc saliva per harinya. Wow, banyak banget ya. Kamu tahu aqua botol ya, yang 500 cc kan ukuran sedang. Nah, itu 3 kali lipatnya itu. Ya, jadi sehari itu memproduksi 1.500 cc. Tapi terlihat baik-baik saja ya, kita tidak kayak ngiler yang banyak banget ada 1.500 cc. Terdiri dari apa? Saliva itu 99,5%-nya adalah air dan setengah persennya adalah mengandung protein dan elektrolit. Fungsi saliva yang pertama adalah memudahkan proses menelan, ya. Ya. Karena ada bisa membasahi mulut, ya.